Dulu ya. Pakaian ini Korban ini, ADN ini domisilinya di Cengkareng. Kemudian pada tanggal 29 April tahun 2022 ditemukan sesosok mayat perempuan ya, di daerah Kerandan, Jati Sampurna, Kota Bekasi yang diduga sebagai korban pembunuhan. Kemudian korban DN ini bekerja sebagai outsourcing di Plaza Mandiri, di Plaza Bank Mandiri Jakarta, dan mempunyai hubungan dekat dengan teman kerjanya yang berinisial ID yang juga merupakan suami tersangka. Tersangka N alias M menghubungi korban menggunakan HP milik suaminya, kemudian memperkenalkan diri sebagai adik suaminya, kemudian mengajak bertemu. Ya, hal ini dilakukan karena tersangka telah mengetahui dari percakapan di handphone milik suaminya bahwa ada percakapan-percakapan yang menjurus adanya hubungan asmara antara suami tersangka dengan korban. Nah, sehingga hal inilah menyulitkan rasa sakit hati ya dari tersangka. Kemudian korban ini dijemput tersangka di halte Taman Mini berdasarkan perjanjian komunikasi mereka melalui pembicaraan telepon menggunakan sepeda motor milik saudara AP yang kita jadikan saksi. Kemudian setelah tiba di TKP sambil duduk di atas motor, ya, tersangka dari arah belakang memukul kepala korban. Ya. Kasus ini diungkap oleh Polsek Metro Cengkareng awalnya, kemudian bekerjasama dengan Polres Metro Bekasi Kota untuk menindaklanjuti penanganan lebih lanjut dan juga penyidikannya, mengingat kejadian kasus ini ya TKP-nya itu berada di wilayah Bekasi Kota. Adapun waktu dan tempat terjadinya tindak pidana ini pada hari Jumat tanggal 29 April tahun 2022 kurang lebih pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di tebing Sungai Cikeas, Jalan Mendung, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Dalam hal ini korban inisialnya DN, perempuan 27 tahun, meninggal dunia. Kemudian tersangka inisialnya NU alias M, perempuan umur 24 tahun. Kemudian saksi ada 4 orang yang kita lakukan pemeriksaan terkait dengan kasus ini. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, diantaranya adalah 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka. Kemudian pakaian korban yang kita tampilkan di sini, pakaian korban, kemudian juga pakaian yang disiapkan tersangka untuk korban setelah dilakukan pembunuhan. Dalam pakaian korban ini ya ada bercak darah dan ini sudah kita lakukan cek identik dengan darah milik korban. Kemudian modus operandi dalam kasus ini adalah tersangka menghubungi korban dengan menggunakan HP milik suaminya, kemudian mengaku sebagai adik suaminya, kemudian mengajak bertemu korban untuk acara buka bersama.
Adapun motif yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini yang dilakukan oleh tersangka adalah tersangka merasa sakit hati dan dendam ya terhadap korban dengan ancaman pidana selama 20 tahun penjara.